Assalamualaikum para selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman insinyur bidang kelistrikan, tenaga listrik, power plant, teman-teman pegawai atau teman-teman mahasiswa yang ingin mendalami ilmu kelistrikan. Kali ini saya mau share terkait cara mengatasi isu tegangan di transmisi, losses ya, biasanya losses ya. Jadi kan ini ada transmisi ya, ini ya. Ini sistem tenaga listrik yang sudah saya buat, 3 busbar, 1, 2, 3. Ini adalah select bus ya. Ini adalah PV bus, ini PQ bus. Select bus adalah bus yang nilai P dan Q-nya tidak kita ketahui, alias dia itu berasal dari grid, sangat besar, tidak terbatas gitu ya. Fungsinya untuk membantu PV bus untuk menyuplai load bus ini ya. Ini PV bus, anggap saja ini PLTU atau PLTP atau power plant thermal lainnya yang base load, yang nilai P-nya tetap, atau bisa diubah-ubah, atau bisa juga di PLTA. PV bus dan V-nya, tegangannya bisa berubah-ubah ya, bisa kita atur gitu teman-teman. Untuk ini PQ bus berarti nilai P dan Q-nya diketahui karena dia adalah beban, berapa watt, berapa var gitu ya. Oke, sesuai judulnya mengatasi isu tegangan karena transmisi, jadi otomatis kan tegangan akan turun ya sampai di bus load ini karena melewati jarak yang cukup jauh ya. Adalah transmisi, ini ibaratnya transmisi ya. Oke teman-teman, ini mau saya load flow. Error lagi, sebentar ya. Oke, saya buka lagi, maaf wajar ya karena demo version sering force close ya. Oke, yang 3 busbar no. Jadi saya mau stop bentar ya. Lihat sini, execute. Oke, kita bisa lihat teman-teman ya, gejalanya yang paling kelihatan adalah tegangan yang nyampe pada bus load ya. Kita bisa lihat kan dari sumber kan 10.4, kalau dari pembangkit ini 10.5, tapi nyampe sini 9.7 kilovolt ya. Jadi ada susut tegangan, losses ketika daya listrik melewati transmisi. Oke, kita hitung aja, ini 218 MW, ini 200, pasti kan 418 MW ya, berarti lossesnya kan sekitar 18 megawatt, cukup banyak teman-teman ya. Untuk mengatasi susut tegangan, salah satu caranya adalah kita bisa mengurangi resistansi masing-masing kabel ini ya, kabel transmisi. Namun anggap saja hal tersebut susah dilakukan di lapangan, maka yang cukup memungkinkan adalah kita memasang kapasitor shunt ya, yang dipasang secara paralel pada beban. Oke. Berarti ini 9.7 teman-teman ya. Nanti kita akan lihat efeknya, dampaknya ketika shunt filter ini masuk. Oke, breakernya saya masukkan. Untuk kapasitornya saya atur di sini tegangan 10 kV, kemudian stepnya 5, kemudian sumbangsi mVAR-nya pada sistem tenaga listrik adalah 40 mVAR. Oke. Kemudian aku load flow lagi ya. Nanti kita bisa lihat efeknya secara langsung. Oke teman-teman, sebentar ya. Untuk load flow ini aku pakai yang, kalau di Dixal ini sih hanya Newton Raphson sih. Kalau di etap bisa pilih Gauss Seidel
sama Newton Raphson sama fast decouple ya. Bagusnya tetap di situ sih. Kalau ini cuman Newton Raphson aja kalau di Dick Silent. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, tegangan yang di mana? Nyampe ke bus load ya. Naik tadinya 9.7, sekarang apa? Ini jadi 10 kV. Dan yang cukup mengejutkan adalah ini MW dari slack bus itu turun teman-teman ya. Tadinya kan sebentar saya tulis saja. Tadinya kan 218 MW, dia turun ke 212 MW. Ini adalah fenomena filosofis, fisik, matematis. Dulu saya pernah kepikiran awal-awal masuk pembangkit ini, apakah benar bisa kapasitor bank itu yang ditaruh di beban bisa menurunkan MW pembangkitan. Dulu masih belum tahu jawabannya teman-teman ya. Setelah pakai software ini dan tahu perhitungan Newton Raphson dan belajar analisis sistem tenaga listrik di perkuliahan ya. Jadi saya tahu ini bahwa kapasitor bank atau filter shunt kapasitor yang dipasang seri di beban itu dapat menurunkan MW dari slack bus. Ini juga MVAR juga turun, otomatis juga MVAR yang di pembangkit juga turun. Tadi ini 140, sekarang jadi 14 MVAR. Tapi untuk MW tetap, karena di ini saya set untuk load flow pembangkit 200. Jadi bayangin untuk flow uapnya tetap ya. Flow-nya tetap, pembukaan turbin valve tetap, jadi tetap 200 MW. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kapasitor bank ini bukti teman-teman ya, bukti empiris, bukti matematis, bukti fisik, bukti filosofis yang tidak bisa dibantah, dan ini merupakan Dick Silent yang softwarenya sangat digunakan di banyak perusahaan PLN bahkan internasional. Jadi keberadaan kapasitor bank ini mampu menurunkan MW dari pembangkit lain atau di slack bus atau pembangkit yang peak load ya, kayak PLTA gitu. Mungkin kenapa PLN tidak memasang saja kapasitor bank, misal ini tegangan turun karena beban naik, kan gitu terus temennya, beban naik, tegangan turun, beban naik. Kenapa nggak dipasang kapasitor bank? Mungkin alasannya karena kapasitor bank kan juga beban dan mungkin larinya ke cost dan perawatan dan pemeliharaan, makanya lebih efektif untuk pembangkitan. Karena kapasitor bank ini kan mirip-mirip baterai teman-teman, dia hanya menyimpan sesaat kemudian dilepas gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kalau pengen mengurangi loss energi pada transmisi atau susu tegangan akibat panjangnya transmisi, maka bisa digunakan kapasitor bank yang dipasang di mana, di sini, di beban, di load. Sekian ya apa yang bisa saya share. Semoga ilmu ini bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.